you see what I see? Sejak tahun awal 2000-an, pasar induk yang ramai menjadi jantung kehidupan seorang ibu muda. Seorang orang tua tunggal yang menjalani kerasnya hidup dengan tekad yang kuat. Putrinya yang berusia 5 tahun, seorang anak pendiam yang tidak pernah mengeluh. Selalu mengikuti langkahnya melewati dinginnya udara dini hari menuju pusat pasar yang bising oleh hiruk-pikuk pedagang. Sang ibu berjualan sayur, terong, wortel, cabai, bawang, jeruk kalamansi, kol, kentang, dan lainnya di sebuah lapak sederhana yang penuh warna dan aroma. Dengan modal pas-pasan, ia bertumpu pada kebaikan hati sesama pedagang yang memberinya barang dengan harga yang murah. Dibayar hanya setelah dagangannya laku. Kepercayaan rapuh ini adalah tali penyelamatnya meski persaingan dengan pedagang lain selalu mengintai. Mendorongnya bergegas mencari sayuran terbaik di antara kerumunan. Setiap pagi pukul 2 dini hari, sang ibu memulai hari. Jika dagangannya cepat habis, ia bisa pulang sekitar pukul 7 atau 8 pagi. Tapi jika sepi pembeli, ia bertahan hingga tengah hari. Bahkan hingga setengah 12 siang. Putrinya selalu dibawa, dibungkus pakaian tebal berlapis-lapis untuk menahan udara dingin. Di sudut lapak, sang ibu menyiapkan meja kecil, dilapisi kain-kain empuk yang menjadi tempat tidur sementara anaknya. Gadis kecil itu tak pernah rewel, tak pernah sakit, hanya asyik dengan bantal usang yang selalu dipeluknya kemanapun. Pada suatu dini hari, saat pasar masih sepi dan sebagian lapak belum buka, sang ibu meninggalkan putrinya di meja kecil untuk mengambil sayuran di lapak grosir. Gadis itu duduk memeluk bantalnya, menatap jalan setapak yang remang-remang, diterangi lampu-lampu pasar yang berkedip lemah. Hingga tiba-tiba, seorang wanita mendekat. Sosoknya asing, belum pernah dilihat sebelumnya. Ia mengenakan kebaya kekuningan yang memudar, dipadukan dengan kain batik coklat bermotif parang. Rambutnya tergerai panjang hingga hampir menyentuh lutut. Sebagian hitam legam, sebagian lagi memutih seperti rambut seorang nenek. Tapi wajahnya masih muda, cantik, dengan tahi lalat yang mencolok tepat di tengah dagunya. Ada sesuatu yang tak wajar pada dirinya. Auranya terasa dingin, seperti kabut yang merayap di pagi buta. Wanita itu mendekati meja, langkahnya pelan, hampir tak bersuara. Ia menatap gadis kecil itu dengan mata yang lembut, namun seolah menyimpan rahasia yang kelam. Tanpa kata, ia duduk di samping anak itu, menyanyikan lagu Jawa kuno dengan suara merdu yang terdengar seperti bisikan angin. Tangan dinginnya mengelus rambut gadis itu, gerakannya seperti penuh perhatian. Dini hari yang melelahkan membuat anak itu tertidur, terbuai oleh nyanyian dan sentuhan wanita misterius itu.
Ketika ia terbangun, ibunya sudah kembali. Lapaknya sudah mulai ramai pembeli. Wanita berkebaya itu lenyap, seolah ditelan kegelapan pasar. Keesokan harinya, sekitar pukul 2:30 pagi, wanita itu muncul lagi. Pakaiannya sama, hijau kekuningan, kain batik parang, rambut tergerai yang tampak tak pernah disisir. Ia duduk sekali lagi di samping gadis kecil dengan tanpa banyak bicara, kembali menyanyikan lagu Jawa yang sama. Tangannya membelai rambut anak itu hingga ia tertidur. Kehadirannya menjadi rutinitas. Hampir setiap dini hari. Selalu pada jam-jam sepi ketika pasar masih diselimuti oleh kesunyian. Gadis kecil itu mulai merasa nyaman, bahkan menantikan kehadiran wanita yang ia panggil si Embok. Namun ada sesuatu yang mengganggu. Jari-jari si Embok semakin lama semakin terasa dingin seperti es, dan kadang di sudut matanya, gadis itu seolah melihat bayangan rambut panjang yang bergerak sendiri. Ya, anak gadis itu melihat bayangan rambutnya seperti hidup. Seiring berjalannya waktu, gadis kecil itu mulai bercerita pada ibunya tentang si Embok. Ia menyebutkan kebaya hijau, kain parang, rambut panjang, dan tai lalat di dagu. Wajah sang ibu membeku. Ia tak pernah melihat atau mendengar tentang wanita dengan ciri-ciri itu di pasar. Pasar induk memang penuh cerita mistis. Pedagang sering berbisik tentang sosok-sosok tak kasat mata yang berkeliaran di lorong-lorong gelap. Tapi sang ibu berusaha menenangkan diri, berpikir mungkin itu hanya pedagang baru yang luput dari perhatiannya. Ia meminta putrinya menyampaikan pesan agar si Embok menunggu hingga pagi, karena ia ingin berterima kasih secara langsung karena selama ini sudah menjaga putrinya. Pada dini hari berikutnya, sekitar pukul 3:30, si Embok datang lagi. Seperti biasa, ia duduk di samping gadis kecil, menyanyikan lagu Jawa yang kini terdengar semakin kelam, seperti ratapan. Udara di sekitar meja terasa menjadi lebih dingin. Lampu pasar seolah meredup saat ia hadir. Gadis itu dengan mata mengantuk memegang jari si Embok yang dingin seperti batu nisan. Ia berbisik, meminta wanita itu menunggu hingga ibunya kembali. Si Embok hanya tersenyum tipis. Matanya berkilat aneh di bawah cahaya remang. Gadis itu pun tertidur, tak menyadari bahwa senyuman itu menyimpan sesuatu yang mengerikan. Sejak malam itu, si Embok tak pernah muncul lagi. Gadis kecil itu menunggu setiap hari, memandangi lorong-lorong pasar yang gelap, berharap melihat kebaya hijau kekuningan atau rambut panjang itu. Namun sosok itu lenyap, seolah tak pernah ada. Pasar tetap ramai, tapi ada kekosongan yang menghantui gadis itu. Bertahun-tahun berlalu, hingga ia remaja, ia masih sesekali menemani ibunya berjualan. Ia tetap menunggu, bertanya-tanya, siapa sebenarnya si Embok? Apakah ia hanya pedagang yang lupa wajahnya, atau sosok yang menyerupai manusia? Hingga suatu malam, saat gadis yang sudah beranjak remaja itu membantu ibunya membereskan lapak,
ia menemukan sebuah kain usang terselip di antara tumpukan barang lama. Kain itu berwarna coklat bermotif parang, persis seperti yang dikenakan oleh si Embok. Jantung remaja itu berdegup kencang. Ia bertanya pada ibunya. Tapi ibunya hanya menggeleng, tak tahu asal-muasal kain itu. Malam itu saat mereka pulang, gadis itu memimpikan si Embok. Wanita itu berdiri di ujung lorong pasar, rambutnya menjuntai, wajahnya pucat seperti mayat. Dengan suara bergema seperti dari alam lain ia berbisik. Kamu memintaku menunggu ibumu, tapi akulah ibumu yang sebenarnya. Gadis itu terbangun dengan keringat dingin, menyadari bahwa ayahnya bukan satu-satunya misteri dalam keluarganya. Pasar induk menyimpan rahasia yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Dan si Embok mungkin adalah kunci dari kebenaran yang terkubur. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.